Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Dead Zone tahun 2022. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Diawali dengan narasi bertuliskan wabah virus spontan telah melanda dunia. Penyakit ini mengubah manusia sehat menjadi predator ganas. Kota-kota dievakuasi, bom radiasi digunakan untuk membunuh yang terinfeksi. Lokasi yang dibom disebut sebagai Dead Zone. Suatu malam di Dead Zone, dua orang yang mengenakan masker gas bersiap untuk meledakkan sebuah mobil. Namun dikarenakan remote yang mereka gunakan kehabisan baterai, terpaksa salah satu di antara mereka melepas sarung tangan, di mana terlihat kulit tangan dia berasap akibat radiasi. Selesai mengganti baterai, mereka langsung meledakkan mobil tersebut. Tidak berselang lama, terlihatlah segerombolan zombie berlarian mengerumuni mobil yang ternyata sudah dipasangi bom waktu, yang akhirnya menghanguskan zombie-zombie tersebut. Ketika berjalan di antara barisan mobil yang terparkir, tanpa diduga satu orang bermasker diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Menyadari ketidakadaan sang rekan, orang bermasker yang tersisa mencoba mencari hingga akhirnya menemukan rekan dia tersebut terkapar dengan batok yang sudah terlepas. Namun akibat melihat sesosok zombie, maka dia pun bergegas kabur. Beralih pada sebuah camp militer, seorang komandan memberikan tugas kepada 4 orang pasukan khusus bernama Boss, Sinclair, Danner, dan Ton untuk memasuki Dead Zone agar mendatangi sebuah lab dan mengamankan prototipe vaksin yang ada di sana. Mereka ditugaskan lantaran vaksin tersebut belum terbukti ampuh, sementara masih banyak zombie yang selamat dari ledakan bom radiasi, sehingga pemerintah tidak ingin mengambil resiko dengan mengirimkan pasukan yang lebih banyak. Terlebih radiasi ledakan menyebabkan para zombie menjadi lebih tenang, lebih cepat, dan lebih agresif dari pelari manapun. Untuk menjalankan misi, mereka ditemani oleh seorang teknisi bernama Ajax. Mereka juga dibekali sejumlah persenjataan dan pakaian pelindung canggih yang merupakan jenis baru, sehingga mereka menjadi tim pertama yang menggunakan sekaligus menguji pakaian pelindung tersebut. Oleh karenanya, Bos dan Ajax menjajal kemampuan pakaian pelindung itu dengan melakukan pertarungan jarak dekat. Setelah siap, 5 orang pasukan khusus ini pun diantar menggunakan pesawat menuju Dead Zone dan terjun menembus tebalnya asap radiasi. Begitu sampai di daratan, Danner langsung menerbangkan sebuah drone untuk memantau dari udara. Lalu perjalanan mereka lakukan. Dalam perjalanan mereka menemukan tubuh para zombie yang hangus akibat ledakan yang berasal dari sebuah mobil, di mana mereka juga menemukan bekas bom waktu yang meledakkan mobil tersebut. Tidak jauh dari situ, Sinclair melihat sesosok zombie yang tersender pada pagar kawat, tetapi masih bergerak. Hanya saja Bos melarang dia melepaskan tembakan kecuali zombie tersebut menyerang mereka. Setelah kamera drone Danner memastikan jalan di depan aman, maka mereka bergegas menuju ke lab. Di dalam mereka sempat melihat sejumlah tubuh yang sudah tergeletak, hingga secara mengejutkan sesosok zombie muncul namun berhasil mereka habisi. Cukup lama mengeksplor, akhirnya mereka mencapai ruang penyimpanan vaksin yang terisolasi dari radiasi, sehingga mereka dapat membuka helm pelindung. Ketika Ajax mulai mengumpulkan prototipe vaksin tersebut, Bos memerintahkan Danner untuk berkomunikasi dengan markas agar bersiap menjemput mereka. Sayang, sinyal terhalang asap radiasi yang terlalu tebal. Bersama dengan itu, drone menangkap pergerakan sejumlah zombie. Malangnya lagi, drone tersebut juga tiba-tiba meledak tepat di hadapan mereka. Oleh sebab itu, Bos memerintahkan mereka bersiap-siap. Benar saja, ledakan tersebut ternyata memancing segerombolan zombie berhamburan ke arah mereka, sehingga pertempuran tidak bisa dihindari. Akibat zombie yang terlalu agresif, akhirnya Danner tergigit. Namun tanpa diduga, sang zombie dihabisi oleh seseorang bermasker. Orang bermasker ini juga segera membalut luka Danner dan mengajak mereka mengikuti dia. Lantaran Danner membutuhkan pertolongan, terpaksa Bos memerintahkan untuk mengikuti orang tersebut. Hanya saja mereka tidak menyadari kalau zombie yang mereka tinggalkan tiba-tiba ditarik oleh sesuatu.
Pada sebuah bunker bawah tanah, mereka menempatkan Danner di atas meja. Rupanya orang bermasker tersebut adalah seorang wanita yang menyebutkan namanya sebagai Goodman. Melihat luka Danner yang sudah terinfeksi, Goodman berkata, tidak ada yang dapat mereka lakukan, kendati lengan Danner diamputasi. Mendengar itu, bos memutuskan untuk menggunakan prototipe vaksin walau Ajax melarang. Naas tepat setelah diinjeksi, Danner pun tidak bernafas lagi. Namun sejurus kemudian, secara mengejutkan dia bangkit dengan kondisi normal. What the hell just happened? Selang beberapa saat, Ton menemukan bom waktu seperti yang mereka lihat di mobil sebelumnya. Untuk itu Goodman memberitahu kalau dia dan sang saudara lah yang telah meledakkan para zombie di mobil tersebut. Saat akan melanjutkan perjalanan, Goodman berkata dia telah bertahan hidup di kota itu selama 1 bulan dan mengira mereka adalah tim penyelamat. Sayang, Ajax menolak untuk mengajak Goodman dengan alasan dia bukan bagian dari misi mereka. Tapi mendengar penjelasan dan kemampuan Goodman, bos memutuskan untuk mengajak dia ikut bersama mereka. Bos lantas menunjukkan lokasi di mana mereka akan dijemput dan bertanya apakah Goodman mengetahui tempat berlindung selama menunggu waktu penjemputan. Oleh karenanya, Goodman memberitahu bahwa di sana ada sebuah terowongan tua yang berada di bawah stasiun kereta. Mendengar itu, bos mengajak mereka menuju ke sana. Dalam perjalanan, mereka memasang bom di sebuah tempat untuk mengalihkan perhatian para zombie jika diperlukan. Tidak lama kemudian, Sinclair melihat sejumlah zombie yang berkeliaran di dekat jebakan. Tapi bos melarang mereka untuk mengaktifkan peledak sampai mereka berada cukup jauh dari tempat itu. Dari situ mereka menuju stasiun kereta yang juga sudah berantakan. Parahnya, helm Ton mengalami kerusakan sehingga mereka harus segera menuju ruang bawah tanah untuk melepas helm. Pada sebuah ruangan, Ajax langsung memperbaiki helm Ton. Sementara itu, bos memerintahkan Sinclair dan Goodman kembali ke pintu masuk untuk memastikan tidak ada zombie yang turun. Sedangkan dia dan Danner mencari pintu lain untuk keluar. Dalam perjalanan kembali, Sinclair dan Goodman sempat melihat jejak darah. Hingga secara mengejutkan, sesosok zombie menyerang bos tapi berhasil dia habisi. Di pintu keluar, Sinclair melihat sesosok zombie melintas sehingga memutuskan untuk memeriksa, sedangkan Goodman berjaga di dalam. Di bawah tanah, tiba-tiba komunikasi bos terputus dengan yang lain. Bersama dengan itu, helm dia juga mengalami gangguan dan menyebabkan dia tidak dapat bernafas sehingga terpaksa membuka helm. Merasa ada yang tidak beres, Danner bergegas mendatangi bos. Beruntung helm bos kembali normal dan dapat digunakan kembali. Di tempat lain, Sinclair yang melihat sesosok zombie terpaksa harus menghabisi zombie yang juga melihat dia. Selang beberapa saat, Sinclair yang menyadari ada sosok misterius mengawasi dia segera melaporkan hal itu dan mencoba mengikuti. Malang sesuatu menjulur menyerang Sinclair dari belakang. Lalu Goodman dikejutkan oleh helm Sinclair yang terlempar persis seperti masker sang kakak sebelumnya. Selang beberapa saat, bos dan lainnya sampai ke pintu keluar. Akibat hal ini, bos memasang helm Sinclair kepada Goodman agar mereka dapat berkomunikasi. Dengan berasumsi bahwa Sinclair tidak mungkin bertahan di tengah radiasi tanpa mengenakan helm, maka bos memutuskan untuk tidak membahayakan nyawa mereka demi mencari Sinclair dan tetap melanjutkan misi untuk membawa vaksin keluar. Namun tiba-tiba sebuah suara dari dalam stasiun mengejutkan mereka, sehingga bos memerintahkan untuk meledakkan jebakan bom yang telah mereka pasang. Mendapati para zombie berhamburan mendatangi ledakan, mereka menggunakan kesempatan itu untuk pergi meninggalkan stasiun. Di tengah perjalanan, Danner yang melihat sebuah menara berniat mencoba untuk melakukan kontak dengan markas. Oleh karenanya, dia bersama Ton memutuskan naik ke menara sedangkan yang lain berjaga di bawah. Selang beberapa saat, Goodman mendengar suara aneh dari sebuah bangunan. Baru saja berhasil melakukan kontak dengan markas, tiba-tiba sambungan terputus akibat sinyal aneh yang sangat menyakiti telinga Danner. Ketika kondisi kembali normal, Danner begitu tersentak mendapati Ton yang dicekik oleh sosok makhluk mengerikan. Malang tembakan Danner hanya mengenai jari sang makhluk. Bahkan dia harus terjun bebas dari atas menara akibat terdorong oleh tubuh Ton. Setelah mendarat, Goodman mendapati Danner mengalami lumpuh dan geger otak. Tidak jauh dari situ, bos menemukan sepotong jari dengan kuku yang panjang. Di waktu yang bersamaan, Danner kembali siuman. Hebatnya dia pulih seolah tidak mengalami cedera apa-apa. Dengan penemuan jari ini, bos berasumsi virus di zona tersebut sudah bermutasi. Bos kemudian memerintahkan Ajax dan Goodman memeriksa menara untuk mencari Ton. Sedangkan Danner menceritakan apa yang dia lihat di menara, serta suara aneh yang memekakan telinga
telinga dia tadi. Lantaran mereka tidak menemukan Ton, maka bos menganggap Ton sudah tewas dengan alasan Ton tidak berbicara kepada mereka. Sementara itu, makhluk mengerikan tadi tengah menghisap darah Ton, di mana terlihat jari dia yang terpotong kembali tumbuh. Dari situ Goodman mengajak mereka mengambil aki mobil yang tergeletak di dekat tubuh sang kakak. Lantas dari balik sebuah mobil mereka tidak menyadari makhluk tadi sedang mengawasi, meski mereka mendengar suara aneh. Setelah memastikan aki mobil tersebut masih berfungsi, bos mengajak mereka meninggalkan tempat itu. Pada sebuah bangunan, Goodman menunjukkan mobil tua milik sang kakak. Begitu selesai memasang aki, mereka berniat segera kabur. Malang tiba-tiba sesosok makhluk muncul menerjang mobil hingga rusak. Tapi sosok itu langsung kabur menghindari tembakan mereka. Danner memberitahu sosok tersebutlah yang dia lihat menyerang Ton. Akibat mobil yang rusak, mereka berniat pergi dengan berjalan kaki. Naas ternyata para zombie sudah mengepung dan berhamburan masuk sehingga pertempuran kembali terjadi. Dalam serangan ini bos terinfeksi. Untuk itu terpaksa Goodman harus menginjeksi bos menggunakan vaksin yang mereka bawa, kendati hanya tersisa 2 vaksin. Setelah berhasil menghabisi zombie-zombie tersebut, bos mengajak mereka pergi melalui jalur bawah tanah. Namun Goodman menolak ikut dengan alasan makhluk misterius tadi ada di sana. Alhasil terpaksa mereka meninggalkan Goodman seorang diri. Sekepergian mereka, sesosok zombie menyerang Goodman tapi berhasil diatasi. Sementara itu, Danner yang menemukan pintu keluar segera memberitahu yang lain. Naas tanpa diduga, makhluk tersebut menyerang dia dari belakang. Namun sesaat setelah menancapkan lidahnya, sang makhluk justru kesakitan. Melihat itu, Ajax mencoba menyerang dia. Sayang makhluk ini berteriak mengeluarkan suara yang sangat memekakan telinga mereka semua. Ketika makhluk tersebut menghilang, mereka berusaha menolong Danner. Tapi akibat luka yang dia alami, Danner hanya meminta helm dia dibuka sebelum akhirnya dia pun tewas. Sesaat kemudian, Goodman kembali mendatangi mereka. Kejadian ini menyadarkan bos bahwa sang makhluk menginginkan darah mereka. Oleh sebab itu, dia berencana menggunakan darah Danner memancing dan meledakkan makhluk tersebut. Selanjutnya mereka pun bersembunyi menunggu kedatangan sang makhluk. Cukup lama menunggu, makhluk tersebut tak kunjung muncul, sedangkan waktu penjemputan sudah hampir tiba. Untuk itu terpaksa bos dan Ajax keluar dari persembunyian mencari makhluk tersebut. Rupanya sang makhluk muncul dan menyerang Ajax. Mendengar Ajax dalam bahaya, bos bergegas mendatangi dia. Sayang bos mendapati Ajax yang sudah terluka parah berada di sisi Goodman. Menyadari luka yang dialami sangat parah, Ajax meminta detonator diserahkan dan memerintahkan mereka pergi. Tidak memiliki pilihan lain, terpaksa bos dan Goodman meninggalkan dia. Sepeninggalan mereka, makhluk itu pun kembali muncul mendatangi Ajax. Pada detik-detik terakhir ini, Ajax mencoba menekan detonator. Naas detonator tersebut tidak berfungsi sehingga dengan mudah sang makhluk mulai menjulurkan lidah menghisap Ajax. Tidak berselang lama, makhluk ini juga keluar menyerang bos. Tapi seperti yang terjadi pada Danner, makhluk ini langsung kesakitan begitu lidahnya menghisap darah bos. Kesempatan ini Goodman gunakan untuk menyerang. Namun makhluk itu berhasil meloloskan diri. Dikarenakan darah yang terus mengalir, akhirnya bos tidak sadarkan diri. Beberapa waktu berlalu, bos siuman di bunker dengan tubuh yang telah dialiri sekantung darah oleh Goodman. Mengingat hal yang terjadi, bos menyadari bahwa vaksin yang ada di dalam darah dia dan Danner lah yang menyebabkan makhluk tersebut berhenti menghisap darah mereka. Lantas setelah Goodman menunjukkan sekotak kantung darah yang tidak bervaksin, maka dengan yakin bos membuat rencana untuk kembali memancing dan menghabisi sang makhluk di dalam bunker. Benar saja, belum selesai darah disebarkan, Goodman melihat kemunculan makhluk itu sehingga bergegas bersembunyi. Sayang lidah sang makhluk cukup panjang untuk mencekik Goodman, tapi dengan cepat bos menyerang dia. Begitu lampu dinyalakan, makhluk ini kembali mengeluarkan suara yang memekakan telinga sehingga dengan mudah menyerang mereka. Akibat hal ini, bos segera melepaskan helm, di mana ternyata teriakan makhluk tersebut tidak menyakiti telinga jika didengar secara langsung. Dari situ, walau mengetahui vaksin hanya tersisa 1, bos tetap menancapkan suntikan ke tubuh sang makhluk. Melihat makhluk ini menggelepar kesakitan setelah divaksin, maka bos mengajak Goodman meninggalkan bunker yang sesaat kemudian meledak.
Pada pagi hari mereka berhasil keluar dari dead zone di mana terlihat helikopter penjemput datang. Di sini berarti misi sukses mereka selesaikan dengan vaksin yang sudah mengalir di dalam tubuh bos. Meski suara makhluk sejenis masih terdengar dari helm milik bos. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.